Halo Bro Masta, kita kembali lagi di YouTube channel kita. Hari ini kita akan coba mereview Honda CBR 150cc. Nah, hari ini kita akan coba melihat modifikasi semi yang dilakukan oleh Bro Andi Stiker. Nah, kita lihat sih bagaimana spesialnya cutting stiker dekal yang dilakukan Bang Andi Stiker. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info tentang modifikasi lainnya. Halo, selamat sore Bang Andi. Ya, sore juga Rudy. Hari ini kita coba melihat pemasangan dekal ya Bang ya. Pasangan dekal CBR 150 cc. Honda CBR 150cc. Tahun berapa nih Bang? Ini CBR-nya tahun 2017. Nah, karena yang punya ini tampil beda. ingin tampil beda. Jelas motor tren di masa kini. Tren masa kini. Nah, untuk bro-bro Mazda yang ingin mencoba memodifikasi cutting stiker motornya, jangan lupa datang di Andi Stiker. Jalan apa Bang Andi? Jalan Merdeka Timur. Jalan Merdeka Timur, Cunda. Nomor 3, Nomor 3, Lux Lux Mawai. Jangan lupa. Nanti Bro Mazda kalau ingin menanyakan lebih jauh tentang modifikasi yang ingin dilakukan di motor ya, nanti di deskripsi akan saya tampilkan nomor WhatsApp. Nah, Bang Andi ya langsung nih kalau untuk tanya-tanya. Oke, kita coba lihat sekelilingnya. Kita coba lihat pada bagian engine-nya. Nah, ini ada tampak frame slider. Nah, ini Bro Mazda yang di rumah jangan ditiru ya dengan metode pemasangan seperti ini, karena ini dapat membahayakan. Nah, dapat merugikan Bro Mazda sendiri. Kenapa? Karena ini pemasangannya sangat tidak tepat, yaitu pada engine-nya langsung. Nah, apabila Bro Mazda terjadi crash di jalan, maka efeknya terjadi pada mesin pecah. Nah, blok tengah ini pecah nih Bro Mazda. Nah, ini sangat tidak disarankan. Semoga Bro Mazda jangan menirunya. Oke. Kalau untuk pemasangan pada bagian lain seperti pada kerangka mungkin oke saja, karena ini tidak recommended. Nah, kita lihat pada sisi knalpot. Sisi knalpot ini menggunakan knalpot Yoshimura. Nah, Yoshimura karbon. Untuk ini cuma silenceran saja nih. Dengan header masih menggunakan bawaan Honda CBR ya. Jadi cuma olah di sambungan saja nih, tanpa Bro Mazda biananya. Berarti headernya masih menggunakan yang standar, cuma di bagian silencernya baru menggunakan silencer Yoshimura. Oke, kita lihat pada sisi lain. Untuk ban belakang ini menggunakan ban Zeneos. Nah, menggunakan ban Zeneos. Untuk ukuran bisa kita lihat nih pada sisi sampingnya. Untuk ukuran 150/60 ring 17 Zeneos, ukuran 150/60 ring 17. Nah, ini berarti untuk ukuran berarti dari lebih besar dari ukuran standarnya. Yang ukuran standarnya 130/60 ring 17. Nah, ini Bro Mazda bisa lihat ukuran bannya.
Cuma ini ukuran maksimalnya Bro Mazda. Jangan coba melebihi dari ukuran 150 ini. Kenapa? Karena ini dapat mempengaruhi ataupun terjadinya gesekan pada bagian swing arm. Bro Mazda bisa lihatnya, swing armnya sudah mepet dengan ukuran ban yang besar. Berarti Bro Mazda cuma disarankan untuk menggunakan ukuran 150/60 ring 17. Untuk pada posisi kokpit masih terlihat standar, tidak ada perubahan yang dilakukan. Mandi, ini mau tanya sedikit. Kalau dalam pemasangan dekal ini Mandi kira-kira membutuhkan waktu berapa lama nih Bang Andi? Pemasangan dekal jika full bagian bodi motor Full itu body. makan waktu selama 3 jam kurang lebih ya. Kurang lebih sekitar 3 jam. Ya. Ini berarti full termasuk tangki seluruh body. Bodi kilat. Body. Itu diutamakan kerapian Rapian. buat para pecinta otomotif. Para bikers lah ya Bang Andi ya. Ya. Jika ingin pasang dengan anti stiker itu diutamakan kerapian, Rapian. kepuasan itu nomor 1. Nomor 1, yang penting kan kepuasan konsumen. Ya. Tentunya ada ada garansinya ya Bang Andi ya. Jelas. Kira-kira garansinya berapa lama tuh Bang Andi? Itu garansi toko 1 bulan. 1 bulan. Wah, ini kayaknya nggak ada di toko lain nih Mandi. 1 bulan nih. Jarang-jarang kita lihat toko yang sampai 1 bulan gini. Karena saya yakin pemasangan saya selama sebulan itu tidak ada gangguan. Tidak gangguan. Insya Allah. Ya, insya Allah. Mau istilah kita memuaskan konsumen Bang Andi ya. Yang mudah-mudahan para bikers bisa jadi saudara, tidak Saudara. hanya pelanggan. Hanya pelanggan, tapi saudara. Mantap. Ini mantap kali nih Bang Andi nih. Oke, kita coba lihat pada sisi gear. Nah, posisi gear ini menggunakan gear triple S ukuran 43. Ukuran 43. Itu kelebihan Triple S ini Ya. Mas Rudi kan. Ya, kelebihannya nih. Jika kita berkendara untuk pakaian apalagi motor sport CBR Ya. itu sangat nyaman Mas Rudi. Sangat nyaman. Ya, karena tidak ada bunyi rantai ya. Tiga rantai. Oh, berarti kayak CBR ini emang terkenal nih Bang. Khususnya Honda lah. Khususnya Honda ini yang sering keluhan konsumen ini suara rantai ya Bang. Termasuk kayak Supra yang umumnya CBR. Khususnya CBR rata-rata itu apalagi kayak saya Ya. memiliki CBR juga kan. Ya, Itu rata-rata gearnya bermasalah itu. bermasalah. Kita kurang nyaman di Kurang nyaman. Tapi untuk putus enggak Man ya? Ya, putus nggak tapi tahan. Tapi dengan pakai Triple S ini kelebihannya top banget. Nggak bunyi. Berarti recommended lah Triple S sana. Ya. Ya. Mantap Man ya. Ini pada posisi stang Bro Mazda saya lihat ini merupakan handgun yang kegunaannya untuk variasi. Tapi apabila terjadi crash cukup dapat meminimalisir akan terjadinya patah pada master Bro Mazda. Oh iya. Tapi untuk variasi ini tampak gagah nih penggunaan ini. Untuk harga bisa ditanyakan langsung pada Bang Andi, mungkin ada pemesanan bawa Bro Mazda. Berapaan nih Mandi kira-kira harga handgun ini? Ini kalau yang seperti ini harganya Ya. sampai 180.000. 180.000. Dia ada variasi di bawah ini, ada Buat- 100 juga. Oh, berarti ada yang murah lagi Bang Andi ya? Ada Oh iya, mantap. 120. Berarti tergantung selera, tapi kualitas jangan ragu kalau tempat mandi. Ya. Mantap mandi. Nah, ini Bro Mazda, kita lihat pada sisi depannya. Sisi depan ini tampak agak facelift, agak sipit nih kalau kita lihat lampunya. Karena ini sudah menggunakan cover. Nah, untuk cover ini sendiri
Harganya sekitar 400 ribuan. Belum ongkir, belum pemasangan nih Bro Masta, belum pemasangan. Untuk pemasangan bisa langsung dengan Bro Andi Stiker Cunda. Untuk lampu ini ada lampu Elis. Nah, kita coba hidupkan aja langsung Bro Masta. Nah, ini lampu Elis ini memiliki dua kegunaan. Nah, yang pertama ini memang berfungsi sebagai variasi dan lampu seri Bro Masta. Tapi di samping itu lampu ini bisa berfungsi sebagai lampu sen. Ini Bro Masta bukan hanya satu warna nih, warnanya biru, bisa berubah warna oranye. Coba kita langsung hidupkan. Posisi kanan kita lihat, posisi kiri. Nah, Bro Masta, ini untuk lampu sen sendiri ini sudah menggunakan lampu variasi. Lampu variasi dengan menggantikan posisi dari lampu standarnya. Oke, kita coba bagaimana sih tampilan dari lampu sen variasi yang terdapat pada Honda CBR 150 ini. Oke, kita coba lihat. Cuma ini Bro Masta, kalau untuk lampu ini kurang recommended lah nih, karena ini kalau di malam hari agak kurang terang Man ya. Ya. Ini contohnya. Nah, karena lampunya agak ke dalam nih. Ada nggak nih Bang Andi kalau lampu-lampu sen variasi yang recommended dari Bang Andi yang cocok untuk CBR 150 ini gimana Bang Andi? Ini dia lebih cocok kalau menurut saya kan, Ya. yang memasang gini ini selera yang punya. Ya, ya. Kalau menurut saya Ya. lebih bagus punya bawaan dia. Bagus dia bawa Bang Andi. Lebih ramping, Lebih ramping. kecil dan lebih jelas cahayanya. Lebih jelas, Tidak ya. bahaya di kita berkendara di jalan. Ya, Jadi berarti kayak gini, standar ya, nasional lah. Nah, yang memakai yang ini kurang tampak Bang Andi, Ya. jangan membahayakan bagi diri sendiri Ya. dan orang lain gitu Bang Andi. Oke Bro Masta, kita coba mendengarkan suara knalpot. Cek sound knalpot Yoshimura dari Honda CBR 150. Ini Bro Masta, mungkin ini Bro Masta ada ingin coba menggunakan knalpot dari Triton Yoshimura. dengan Yoshimura ini kan, Ya, jika kita jalan santai, Ya. dia enak di telinga, tidak bising. tidak bising, berarti ngebas Bang Andi, nggak cempreng ya, macam knalpot lain-lainnya gitu Bang Andi. Karena kan kalau kita gas dia Baru. dia main banget. Berarti ini Mandi ala-ala MotoGP gitu Mandi. Ya. Ala-ala MotoGP. Mantap Mandi. Ini berarti dekalnya masih bagian fairing depan Mandi ya, belum semua. Oke Bro Masta, kita tunggu aja Bang Andi menyelesaikan pada bagian tangki dan bodi belakang.
Oke Bro Mazda, cukup sekian dulu kita review Honda CBR 150R dari Bang Andi Stiker. Jangan lupa untuk like dan subscribe Ini Mazda. agar tidak ketinggalan tentang info-info modifikasi motor lainnya. Bye.